Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur di hari Minggu ini kita boleh beribadah bersama-sama meskipun kita di rumah kita masing-masing. Mari bersama kita buka ibadah ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada saat pagi hari ini kami boleh beribadah meskipun kami di rumah kita masing-masing. Biarlah Tuhan memimpin ibadah kami, biarlah Tuhan memimpin hati dan pikiran kami untuk kami boleh bersekutu dengan Tuhan. Layakkan kami untuk datang menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Mari bersama-sama kita mengucap syukur buat hari yang Tuhan beri dengan memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Bersama kita pujikan saat pagi hari. Datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan penuh hati, sembah Kau Allah Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan penuh hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Bersama umat Kristen di seluruh muka bumi, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Firman itu pelita dan terang bagi setiap kita anak-anaknya yang senantiasa mengandalkannya. Mari bersama-sama kita pujikan firman-Mu.
Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Mari pagi ini sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih. Pagi hari ini Kau memberikan kesempatan yang sangat baik buat kami. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih pagi ini kami boleh bersama-sama beribadah, sekalipun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing. Dan saat ini kami bersama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati setiap kami, baik hamba-Mu yang Tuhan percayakan menyampaikan kebenaran firman-Mu, maupun setiap jemaat di rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Tutup bungkus hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan di dalam penyampaian firman Tuhan. Tuhan akan pakai sehingga kebenaran ini boleh menjadi berkat baik bagi hamba-Mu maupun bagi jemaat-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, bertumbuh melalui kerohanian yang disiplin. Bapak Ibu sedang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, bertumbuh secara rohani. Rohani kita seringkali digambarkan seperti pohon, yang pasti diharapkan bahwa pohon itu akan tumbuh, akan berakar menjadi kuat, dan akan menghasilkan buah yang lebat, serta buahnya itu bisa dinikmati. Sedangkan disiplin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti ketaatan, kepatuhan terhadap pemerintah, baik itu tata tertib dan sebagainya. Bapak Ibu yang saya kasihi, ketika masyarakat melakukan satu ketaatan yang sama, maka itu akan menjamin kelangsungan hidup dan kelancaran di dalam semua kegiatan masyarakat. Dan saat ini di era pandemi ini, kita bersama-sama sedang dilatih untuk melakukan satu kedisiplinan, yaitu terhadap protokol kesehatan. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi, dengan harapan apa? Dengan semua orang disiplin, patuh, taat terhadap peraturan, patuh, taat terhadap disiplin protokol kesehatan, diharapkan rantai penyebaran virus COVID-19 ini segera terputuskan, sehingga kita semuanya akan bisa melakukan dan menjalankan kehidupan ini dengan baik. Bapak Ibu yang saya kasihi, sedangkan disiplin rohani apa itu? Disiplin rohani merupakan satu upaya perilaku manusia untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan rohaninya, supaya kita makin dewasa di dalam Kristus, dengan tujuan agar kita semakin serupa dengan Kristus. Bapak Ibu yang saya kasihi, pagi hari ini berkenaan dengan hal ini, kita rindu bersama-sama bertumbuh melalui kerohanian yang disiplin. Mari saya mengajak kita membaca firman Tuhan. Pagi ini kita akan membaca dari Mazmur nomor 92 ayat 13 sampai 16. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian dan kita memperhatikan Alkitab kita masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang pertama kita pelajari pada pagi hari ini, pemazmur menggambarkan kehidupan rohani kita yang bertumbuh sebagai kehidupan orang yang benar. Bagaimana pemazmur menjelaskan kehidupan orang benar, orang yang bertumbuh secara rohani? Yang pertama, kita melihat pemazmur menyamakan kehidupan orang benar itu dengan tunas pohon kurma. Bapak Ibu yang saya kasihi, bagi seorang musafir atau pengembara di padang pasir yang begitu tandus dan kering, melihat pohon kurma tentu akan menjadi hal yang sangat menyenangkan, menggembirakan bagi mereka.
Karena mereka tahu di mana ada pohon kurma yang tumbuh, di situ ada mata air. Bertemu dengan air di tengah kekeringan dan panas terik, itu merupakan satu hal yang sangat menyenangkan. Dan bagi orang di padang pasir, ini pertanda adanya kehidupan. Bapak Ibu yang saya kasihi, karena apa? Tidak jarang ada tipuan fenomena, ya, sebagai tipuan mata yang sering kali dialami oleh pengembara, di mana mereka melihat seolah-olah di sana ada genangan air. Tetapi ketika mereka datang, ternyata itu hanya imbas daripada teriknya panas matahari di padang pasir. Tetapi ketika mereka melihat ada pohon kurma, mereka tahu di situ pasti ada mata air. Apalagi Bapak Ibu, buah kurma itu mengandung satu nutrisi yang begitu luar biasa, yang akan memberikan kekuatan dan kesehatan, yang akan memberikan makanan bagi mereka, bisa dikonsumsi untuk menambah stamina mereka. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi, kalau kita renungkan, kalau kita tahu bagaimana pohon kurma itu bisa tumbuh di padang pasir yang panas dan tandus, ini menggambarkan, ada orang yang menggambarkan bahwa biji pohon kurma yang ditanam itu caranya adalah dengan cara ditindis dengan batu agar biji itu tidak mudah terhempas oleh angin di padang pasir. Agar biji itu tetap tinggal di situ dan akhirnya dia bisa berakar dan dia akhirnya bisa bertumbuh, dia bisa bertunas, dia bisa bertumbuh, kemudian nanti suatu saat dia bisa menghasilkan buah. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi, dan ketika biji itu ditindis batu, dia tetap di situ akan berakar dan akarnya akan terus menembus ke dalam tanah untuk mencari air, bahkan bisa menembus tanah hingga puluhan meter. Dan setelah mendapatkan air, setelah akarnya menembus tanah, akarnya mendapatkan sumber air, di situ baru pohon kurma itu akan bertunas dan akhirnya bertumbuh. Bapak Ibu yang saya kasihi, ini menggambarkan kepada kita perlunya disiplin rohani. Yang pertama adalah kita tinggal tetap dan berakar di dalamnya. Efesus 3 ayat 17 mengatakan, sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ketika Kristus tinggal diam di dalam hati kita, akan membuat kita makin berakar dan akhirnya nanti kita bertumbuh secara rohani di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, pemazmur menggunakan gambaran ini dengan mengatakan orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Kalau kita melihat bukan proses yang mudah untuk menjadi pohon kurma itu berakar kemudian dia bertunas. Perlu disiplin yang kuat, bahkan seperti biji kurma yang ditindis oleh batu. Demikian pula di dalam setiap kehidupan kita. Mungkin di dalam kehidupan kita, kita mengalami tekanan, kita mengalami bagaikan kita ditindih oleh banyak hal yang menekan dan menyulitkan di dalam kehidupan kita. Untuk apa? Supaya iman kita justru lebih lagi menancap, iman kita justru lebih lagi menjadi kuat, dan iman kita akan menjadi iman yang seperti pohon yang berakar dengan kuat, sehingga orang benar yang memiliki iman yang kuat mampu tegar berdiri di tengah berbagai hambatan, tetap kuat dan mampu untuk terus bertumbuh dan menghasilkan buah walaupun tumbuh di tengah-tengah teriknya, panasnya, tandusnya, bagaikan pohon kurma di padang pasir, di tengah-tengah kesulitan hidup, di tengah-tengah tantangan hidup. Bapak Ibu yang saya kasihi, dan ini menjadi gambaran di dalam kehidupan orang benar. Walaupun di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah keadaan yang seolah-olah tidak ada harapan, tetapi orang benar akan tetap tumbuh dan memiliki akar yang kuat, yaitu dengan apa? Menempatkan Kristus tinggal tetap di hati kita, supaya kita berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, oleh karena itu ketika tantangan di dalam kehidupan kita menindih hidup kita, janganlah kita menjadi tawar hati,
Tetapi gambaran pohon korma ini mengingatkan kepada kita. Ketika kita ditindih, ketika kita menghadapi berbagai masalah, pergumulan, Tuhan mau supaya kita lebih menancapkan akar iman kita dan mencari sumber kehidupan itu di dalam hidup kita. Dan tetap tinggal di dalam Kristus yang akan menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang kekasih, hal yang kedua, pemazmur menyamakan kehidupan orang benar itu seperti apa? Dikatakan pemazmur menyamakan kehidupan orang benar itu seperti pohon aras di Libanon. Bapak Ibu, tingginya pohon aras bisa mencapai 40 meter, 50 meter, bahkan 60 meter. Dengan dahan yang panjang menjulur ke samping. Dan pohon aras ini bisa tumbuh ratusan tahun. Betapa kalau kita membayangkan kayu dari pohon aras ini adalah kayu dari pohon yang begitu kuat dan kokoh. Karena itu keunggulan pohon kayu dari aras ini, kalau kita melihat membaca di dalam berbagai bagian di dalam firman Tuhan, dicatat di dalam Alkitab, digunakan sebagai bahan pembangunan istana Raja Daud. Digunakan juga sebagai bahan bangunan suci, bait suci di Yerusalem, dipakai untuk membuat langit-langit bait suci. Dibuat patung, kemudian juga menjadi bahan dalam pembuatan kapal karena kuat dan kokohnya dari kayu pohon aras ini. Bapak Ibu yang saya kasihi, pemazmur menggambarkan kehidupan orang benar. Itu tumbuh seperti pohon aras, dan seperti pohon ini tinggi, besar, kuat, rindang. Ini menggambarkan bagaimana kerinduan kita sebagai orang percaya. Karakter kita digambarkan sekuat pohon aras. Sebagai orang yang memiliki kasih yang tinggi, sebagai orang yang memiliki kerendahan hati yang besar, sebagai orang yang memiliki kerelaan untuk menjadi pendamai, penyejuk bagi sekeliling kita. Dan sebagaimana pohon aras yang kokoh ini bertahan lama, demikianlah biarlah setiap iman kita kokoh bertahan sampai pada kedatangan Tuhan. Orang benar akan tumbuh menjadi pribadi yang kuat, tahan banting dalam situasi dan kondisi apapun. Tidak mudah menyerah, tidak lapuk, tidak lemah, mampu menjadi agen-agen perubahan menuju tatanan dunia yang lebih baik saat ini. Dan bisa bertindak sebagai tiang penyangga bagi kehidupan sesama. Itulah yang menjadi kerinduan yang disampaikan oleh pemazmur, gambaran bagaimana kehidupan orang benar. Bapak Ibu yang saya kasihi, dan sebagaimana pohon kurma dan pohon aras mampu bertumbuh bertunas menjadi kuat apabila dekat dengan mata air. Demikian juga di dalam setiap kehidupan kita. Orang benar hanya akan bisa bertahan, hanya akan bisa bertumbuh, berbuah, menghasilkan buah yang lebat dan bisa menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita tahu dengan pasti di mana kita bisa menemukan sumber air kehidupan itu. Yohanes pasal 4 ayat 13 dan 14 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-13 dan 14 dikatakan demikian. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Dan di dalam pasal 7 ayat yang ke-38 di sana dikatakan demikian. Dari Yohanes pasal 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Bapak Ibu yang saya kasihi, mendisiplin diri untuk tetap
tinggal di dalam Kristus sebagai sumber air kehidupan kita, itu akan menjamin kita menjadi kuat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena apa? Karena dalam diri orang yang percaya kepada Yesus akan mengalir menjadi mata air yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, hal yang kedua ini yang kita pelajari, ketaatan, disiplin untuk tetap dekat kepada sumber mata air. Mari di dalam setiap kehidupan kita menjadi orang-orang percaya yang terus mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, yang terus menaruh harapan kita kepada Tuhan. Sebagaimana Yeremia mengatakan di dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau dan tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu, bukankah ini menjadi kerinduan kita bersama-sama? Dan bertumbuh secara rohani bukan dihasilkan dari disiplin yang diakibatkan oleh tekanan orang lain atau oleh peraturan yang dibuat oleh orang lain, tetapi disiplin rohani dihasilkan oleh ketaatan diri kita sendiri kepada firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati kita semua. Amin. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan, kami menyadari tidak mudah bagi kami untuk kami boleh mendisiplin diri kami, untuk kami boleh taat kepada firman-Mu, tetapi mari Roh Kudus yang ada di dalam hati kami menolong kami supaya kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman. Karena kami rindu Tuhan, kami boleh hidup menjadi orang benar, berakar di dalam Engkau, bertumbuh di dalam Engkau, menghasilkan buah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Inilah doa syukur kami. Beri kekuatan kepada kami. Terpujilah akan nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu. Amin. Bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar dan renungkan, kiranya boleh menjadi berkat secara rohani. Mari bersama-sama kita meresponi firman Tuhan dengan pujikan, berbahagialah. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil.
Bersama-sama kita akan siapkan persembahan kita. Kita iringi persembahan dengan pujikan Bila Ku Hitung-Hitung. Memelihara hidupku. Bila ku rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah, Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu, hanya dapat ku kata terima kasih Bapa. Dengan apa ku balas kebaikan Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Doa berkat akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau sudah memberkati kami di dalam ibadah kami pada saat pagi hari ini. Terima kasih buat puji-pujian yang boleh kami naikkan kepadamu menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih buat firman Tuhan, biarlah ini menjadi rema yang akan terus menuntun kami untuk kami hidup benar. Dan kami terus memohon penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami di tengah-tengah masa yang masih sangat sulit saat ini. Kiranya Tuhan senantiasa menuntun langkah hidup kami terus menerus. Terima kasih ya Tuhan. Inilah Tuhan yang menjadi kerinduan dan doa kami di hadapan-Mu. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin.